Sebetulnya gini, kalau kita mendonorkan darah, di dalam darah itu kan ada darah merah. Di dalam darah merah itu kan ada besi. Beberapa orang mengalami besi yang berlebihan di dalam badannya. Yang dirasakan apa, Dok? Nggak ada. Oke. Nah, dengan menyumbangkan darah berarti kan si besinya ini juga berkurang gitu. Nah, untuk beberapa orang juga ada yang memang dia sel darah merahnya berlebihan. Kalau dia lebihnya nggak banget, dia boleh mendonor. Tapi kalau berlebihannya sangat di atas 20 Hb-nya biasanya itu dibuang. Jadi dia darahnya diambil tapi dibuang. Dan memang benar ada penyakit seperti itu. Jadi darahnya kebanyakan, dalam tanda kutip ya, kebanyakannya terlalu merah gitu, terlalu kental ya. Resiko-resiko terkena stroke, resiko-resiko penyakit kanker itu menurun kalau kita rutin donor darah. Terus kalau kita donor darah kan ada perasaan berharga ya. Kita sudah membantu orang lain. Coba bayangin kita 1 kali donor darah itu bisa dipakai untuk menolong 3 orang gitu. Apalagi kalau yang darahnya langka tuh ya. Apa yang langka, Dok? Biasanya O, AB. Mohon maaf kalau salah dikoreksi ya. Saya tipu. Iya, saya tim Apa? Lupa AB. ya. Salah lagi kita. Salah dulu. Kalau ada butuh darah ada kami. Terus apa lagi, Dok, manfaat lainnya? Terus manfaat lainnya adalah kalau rutin ya. Kalau rutin bisa menurunkan kadar kolesterol, bisa menurunkan kadar trigliserida. Bisa nurunin berat badan juga nggak, Dok? Sebetulnya kalau nurunin berat badan penasaran kan suka ada pertanyaan gitu kan. Nggak bermakna sih. Tapi memang menyumbangkan darah sebanyak 450 cc. Kan darah diambilnya beda-beda ya. Kalau orangnya kecil gitu ya, HB-nya rendah biasanya diambilnya sedikit. Tapi kalau orangnya besar, HB-nya tinggi, diambil darahnya tuh agak banyak gitu. Nah, kalau darahnya itu 450 cc diambil, itu badan kita tuh kehilangan 650 kalori. Tapi ini tidak bermakna karena kan kita donor darah cuma sekali. Baru bisa donor lagi 2 bulan lagi gitu. 650 kalori ya menjadi tidak ada artinya karena habis donor darah tadi apa, Sesa? Soto. Biasa kan dibagi gimmick-gimmick tuh ya. Ada roti-roti, susu, ada jus, ada ya itu. Itu dengan segera sudah impas gitu. Kayak balik modal. Balik modal. Ngomong tapi balik modal aja. Iya, betul. Jadi nggak banyak fungsinya untuk menurunkan berat badan. Katanya. Ini kita masih bener nggak sih, Dok? Benar. Belum kan? Oh, belum. Ya. Belum. Kalau tadi katanya bisa menurunkan berat badan, nggak terlalu katanya Dok San. Apakah dengan donor darah? Jadi ini ada satu cerita. Jadi ada teman yang kata dia tuh lagi jerawatan. Jadi lagi nggak baik nih mukanya, lagi banyak jerawat segala macam. Terus temannya satu habis jatuh cinta. Tapi terus nggak berani nyanyi, takut pecah kacanya. Ada satu temennya dia yang nyaranin, coba deh donor darah, siapa tuh jadi bisa lebih bersih karena jadi ada sirkulasi, biar jadi nggak terlalu empet semua darahnya di situ. Benar nggak, Dok? Enggak. Karena jerawat itu terjadi karena ada kuman-kuman, ada sel-sel mati, ada debu-debu, ada minyak yang berkumpul gitu loh. Jadi bukan karena darahnya kotor. Darah kita itu bersih loh, sahabat Sonora. Jadi ada definisi darah kotor akhirnya efeknya ke badan kalau kita. Kalau darah kita kotor, tentu ada laundry yang dibuka di depan rumah, ya kan? Sekarang pernah nggak ada laundry? Tapi ada cuci darah sih ya. Baru mau bilang ada cuci darah sih. Tapi kan cuci darah tidak untuk semua orang, hanya untuk orang-orang yang dibutuhkan aja. Misalnya ada gangguan ginjal gitu. Tapi kalau coba kalau sehari-hari aman ya berarti. Kalau cuci baju kan setiap hari semua orang cuci baju, toh makanya ada laundry kan. Nggak cuci baju ya? Oh, nggak tiap hari cuci baju ya? Ini udah berapa tahun? Ini udah pakai yang kedua, nanti pakai sekali lagi. Berarti nggak ada hubungannya jerawat dengan darahmu kotor makanya harus donor darah. Enggak. Berarti donor darah tidak untuk menyembuhkan penyakit ya. Tapi bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Tapi tidak pasti. Kalau donor darah pasti nggak kena sakit jantung. Ya enggak, cuma resikonya jadi turun. Jadi kemungkinan untuk kena penyakit jantung, kemungkinan untuk kena stroke, kemungkinan untuk kena beberapa jenis kanker turun.
gitu. Tapi kalau jerawat belum pernah Agak dengar jauh sih, ininya ya. belum pernah dengar. Berarti itu ini siapapun yang melihat YouTube ini mungkin bisa menjadi panduan gitu ya. Nah, masih ngomongin donor darah juga ini Doksan. Kalau tadi kita udah tahu manfaatnya apa, mitosnya gimana, terus tadi syarat dan ketentuannya gimana. Nah, ini kalau syarat dan ketentuannya sahabat Sonora udah lulus nih. Oh, Ya. dari yang katanya Doksan bisa nih saya gitu kan. Apa yang harus dipersiapkan oleh sahabat Sonora sebelum donor darah? Mental. Lah, ditusuk jarum itu, Benar. jarumnya tuh besar loh. Iya sahabat Sonora itu besar. Bener. Bukan kayak jarum yang cuma di lab kecil. Bukan Jarumnya kayak tuh besar. vaksin ya, bukan. Iya. Mental pertama. Kedua, cukup tidur. Jangan nyusahin petugas kesehatan yang jaga. Karena banyak sekali kalau saya lagi jaga donor darah, itu banyak banget kejadian-kejadian yang kalau dia ngelepak gitu, pingsan. Oh, ini ya, Kebanyakan pingsan, iya. kalau nggak karena begadang, karena belum makan. Jadi pastikan tidur cukup paling nggak 4 jam. Kalau bisa tidur cukup, tapi kalau nggak bisa paling ngirit tuh 4 jam. Terus makan, jangan nggak makan. Makan hamin berapa jam sebelum donor, Dok? Biasanya sih setidaknya 2 jaman. 2 jam ya. Karena takutnya kalau kita makan terasi ada terasi dalam darah. Kasihan yang dapet gitu Iya, ya, bawa kan? terasi darahnya. Bau ya saya. Kalau sambal terasinya pakai pete gimana? Kok bau ya? Kan makanya harus Ya nggak berbau darahnya. Kan darah biru. Baunya lain kalau darah biru. Oke, berarti makan hamin 2 jam ya. Hamin 2 Terus jam. pakai pakaian yang gampang dibuka. Ini tiba-tiba pakai kebaya kembenan kan kayak ini termasuk yang mau vaksin gitu ya. Banyak Iya. yang kadang-kadang lupa memakai pakaian yang mudah dibuka Benar, gitu, benar. digulung gitu. Jadi pakainya udah aduh ini lengan gimana panjang, gitu. yang mau dari atas bingung tapi dari bawah juga juga nanti bingung rusak. gitu. Jadi pakai pakaian yang memudahkan untuk petugas kesehatan mengambil darahnya. Terus jangan lupa kalau kita mau donor kan kita udah tahu nih jauh-jauh hari kan. Makannya dari jauh-jauh hari tuh udah bergizi. Jadi jangan cuman H-1 baru makan yang baik-baik ya. 2 jam sebelumnya makan baik-baik gitu. Sebaiknya sebelum-sebelumnya dan sesudah-sesudahnya. Karena kan kalau habis darahnya diambil kan kita juga harus mengganti Benar, darah yang benar. badan kita akan mengganti kehilangan darah yang kita Diambil, donorkan ya. yang diambil. Jadi makannya itu harus benar. Soto berarti bener ya? Sebenarnya baik loh soto. Iya kan? Iya. Ada Kenapa? sayur, ada telur. Ada ayamnya. Emang Oh soto iya, nggak ada ayam. Karena protein hewani itu banyak mengandung besi. Terus di dalam soto biasanya kan kita pakai tomat tuh. Betul. Pakai jeruk kan. Nah, penyerapan besi akan meningkat apabila kita berikan vitamin C. Nah, yang tadi tomat dan jeruk itu mengandung vitamin C. Jadi akan menambah penyerapan besinya. Jadi soto pilihan yang baik. Terima kasih PMI. Dan juga snack-snack lainnya. Saya akan datang Tapi lagi. jangan mie instan rasa soto, berbeda itu. Aduh, itu menarik sih sahabat Sonora. Tapi enggak dulu, ini soto yang beneran Ya, dulu soto ya. yang beneran. Kalau misalnya udah habis donor, berarti kalau untuk minum jus, minum dingin, es krim itu nggak masalah? Nggak masalah. Sebaiknya memang sebelum donor dan sesudah donor itu kita minum ditambah. Paling nggak dalam 1 hari itu ditambah 4 gelas. Ya, jadi kalau misalnya kan kebutuhan cairan kita beda-beda. Pada umumnya 8 gelas. Jadi 8 tambah 4 12. Oh, harus banyak minum. Iya, sahabat Biar nggak Sonora. kental banget. Kalau kental banget kita nanti suruh gini-gini. Yang kalau sama ininya orang-orang PMI-nya, ayo mah dipencet-pencet Itu lagi, biar pembuluh darahnya agak menonjol. Mangap-mangap. Pembuluh darahnya kelihatan jelas supaya ngambilnya gampang. Kalau pingsan, Kalau pingsan, gimana? ya gimana dong? Oh ya dokter ya, siapa yang nanya ya, salah ya sahabat Gimana, Sonora ya. Gimana dok? Menurut saya Ya istirahat lah. Ya duduk lah. Habis donor ya jangan. iya, Iya, betul hebat Sesa. Jadi sesudah berdonor istirahat kan dikasih waktu tuh Bener. 15 menit ya. Jadi Dicek jangan dulu langsung kan. jangan langsung gegabah pergi terus langsung sibuk mengejar setoran gitu Tiba-tiba kan. jadi atlet lari. Jadi istirahat dulu. Bocor-bocor. Nah kalau misalnya tiba-tiba dalam istirahatnya gelepak, pingsan Iya. atau rasa kok kayak mau pingsan gitu,
Ini yang sering banyak nih, jangan di bawah matahari juga ya, jangan. Jadi kalau misalnya nunggu bapak-bapak driver online belum dijemput gitu kan, kadang suka nggak apa-apa deh, aku sambil berdiri sambil di bawah matahari, udah deh pengkor tuh kan. Ada tipsnya itu. Oh, ada tipsnya, boleh deh dong. Kalau misalnya memungkinkan untuk berbaring dengan kaki lebih tinggi daripada dada, jadi kakinya diangkat dikit. Kalau misalnya pas lagi keleyengannya, pas jarumnya mau masuk kan kita kadang-kadang suka takut sama jarum, pingsan gitu kan. Nah, ketika jarumnya akan masuk, itu bisa dilakukan menyilangkan, kan biasanya baring tuh ya. Nah, kakinya kan biasa lurus gini. Betul. Ya, terus disilangkan. Oh. Nah, kakinya disilangkan, terus di telapak kakinya diarahin ke atas. Oh. Jadi di apa ya, jempolnya biar ngadep ke muka, ya. Diarahin ke atas, terus hitung 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, jangan seperti itu, pokoknya 5 detik, tahan, terus turunin lagi, ulang lagi, 5 detik, tahan, terus dilepaskan, hitung 5 detik, tarik lagi, diulang sampai 5 kali. Habis itu ganti kaki. Oh, kan tadi begini, silang gini sekarang terus ganti gini ya. Ganti, terus ulangi hal yang sama. Itu kalau nggak mau diangkat begini, boleh dikencangkan. Jadi otot-otot bokong, paha, betis dikencangkan. Supaya apa dong? Supaya sebenarnya darah kita itu kan mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, bagian yang paling sulit itu adalah bagian kaki. Karena jauh. Bagian tungkai bawah gitu, karena jauh dari jantung, dan karena cairan darah itu adalah cairan, maka secara hukum gravitasi dia akan mencari tempat yang paling rendah, yaitu di daerah tungkai bawah gitu. Nah, untuk darah itu bergerak naik ke atas, maka dia harus melawan hukum gravitasi. Karena kan cairan kan maunya ke bawah kan. Bener. Nah, untuk dia naik ke atas ada namanya pompa otot. Jadi ototnya mengencang, darahnya kayak, anggaplah ini analog ya sahabat Sonora ya. Anggaplah darah itu sebuah selang, dalamnya ada air. Kalau kita pencet selangnya kan muncrat airnya gitu kan. Ya kurang lebih gitu. Jadi kalau darah yang ada di tungkai bawah, kalau ototnya dikencangkan kan seperti memompa, dalam tanda kutip ya, memompa darahnya menuju ke atas. Oh, itu tipsnya. Sahabat Sonora, saya belum nanya tips tapi udah dikasih tahu tipsnya sama dokter Santi. Habis nggak nanya-nanya. Iya kan, sabar dok, kan saya juga dituntut sama ibu produser. Ada pertanyaan lain dong. Ada tuntutan produser, jadi memang harus ditanyain dulu. Berarti itu adalah tips ya, kalau misalnya kan, ya itu tadi kalau kita ngomong efek samping dari donor darah, biar bisa keliengan, bisa tiba-tiba pingsan, apa segala macam, itu bisa diminimalisir. Dan tadi sudah ada tipsnya juga dari dokter Santi. Ya intinya kalau sudah selesai donor darah, udah diem anteng dulu aja sih. Nikmatin soto, udah tinggal ngambil soto, kasih kartunya ke belakang, Bu mau soto, selesai. Duduk. Boleh nambah nggak? Enggak sih. Doksan, pertanyaan, kalau misalnya Doksan ke PMI donor darah, pilihannya soto atau snack? Doksan pilih yang mana? Soto dong. Kita tim yang kenyang. Jangan ngemil. Saya berharap 2 nasi 1 soto atau 2 soto 1 nasi? 2 nasi 1 soto. Ya sudah, kita akhiri dulu untuk Kamu Sehat edisi donor darah kali ini. Untuk ada sahabat Sonora yang merasa ini informasi yang menarik sekali, boleh di-share, boleh di-like, dan boleh juga subscribe untuk kanal YouTube Sonora FM, karena nanti kita akan share informasi-informasi lainnya untuk Anda hanya di kanal YouTube Sonora FM. Sebelum pamit, silakan tagline-nya. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Bye. Dah.